siapa yang dulu membakar ya, gedung BI lantai tertentu yang menyimpan berkas-berkas skandal BLBI itu ya. Tentu itu orang dalam. Pemerintah tidak membuat dugaan yang mengaitkan dengan kasus-kasus tertentu karena itu sifatnya spekulatif. Oleh sebab itu ditunggu saja prosesnya. Karena pemerintah sekali lagi kita tegaskan transparan dalam hal ini. Anda juga bisa mengawasi proses ini. Tapi juga jangan berspekulasi bahwa ini terkait dengan kasus tertentu, kasus ini, kasus itu. Justru karena dia ucapin duluan, orang anggap ini menutupin, ini mau mengcover sesuatu sebetulnya. Sinyal sebetulnya bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Jaksa dan polisi punya kaitan yang sangat erat di dalam kasus Joko Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, saya ingin buat video singkat ini untuk membuat catatan kecil ya, tentang peristiwa akhir-akhir ini, yaitu terutama kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang begitu dahsyat itu ya, yang kemudian mengingatkan kebakaran yang terjadi di gedung BI Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia lantai 6 kalau tidak salah ya, di mana disimpan seluruh berkas-berkas tentang skandal BLBI kemudian hilang ya. Dan setelah itu ada mengatakan demi hukum BLBI sudah selesai kan sudah tidak ada lagi data-data skandal itu. Tapi saya masih ingat tahun 2002 saya masih ketua MPR waktu itu, betapa bangganya sebagai orang Indonesia menyaksikan keampuhan, kecekatan, ya, ketangkasan dari kepolisian kita ketika ada bom Bali, ya, itu yang memusnahkan, menewaskan 203 orang manusia ya. Dalam tempo nggak sampai 2 minggu itu semua pelakunya tertangkap ya. Dengan satu di Pakistan diciduk ya. Ini luar biasa ya. Sehingga waktu itu kalau tidak salah seorang official dari Scotland Yard ya, jadi intelligence body yang ada di Inggris itu yang mengatakan bahwa kemampuan Indonesia, ya, kepolisian Indonesia dalam mengatasi terorisme itu cepat sekali. Nah kemudian setahun kemudian tahun 2003 ya, itu ada juga teror bom besar di Hotel Marriott ya. Nggak sampai 2 minggu itu juga tertangkap semuanya ya, luar biasa ya. Nah ini menyebabkan kita sebagai bangsa itu bangga ya dengan aparat keamanan kita, terutama kepolisian yang dengan tangkas plus intelligence ya itu bisa meringkus teroris-teroris yang memang biadab ya dan tidak boleh hidup di muka bumi ini. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi saya kemudian juga melihat ada hal yang kelihatannya polisi tangkas sekali, cepat ya. Tapi kemudian kadang-kadang juga ada yang menimbulkan keraguan mengapa pada kasus-kasus yang besar itu kemudian tidak terungkit atau terkuak atau terbuka, tidak bisa membuka rahasia itu ya. Sehingga tetap saja kasus itu menjadi kasus abadi, sudah selesai ya. Ini yang saya menyebabkan perasaan saya ini ya galau ya, bagaimana masa depan bangsa kita kalau kemudian teman-teman kepolisian itu sebetulnya pada saat tertentu sangat hebat, tapi pada saat yang tertentu lagi itu nampak maaf ya agak ya mungkin membeli ya, istilah anak sekarang ini ya. Jadi misalnya begini ya,
siapa yang dulu membakar ya, gedung BI lantai tertentu yang menyimpan berkas-berkas skandal BLBI itu. Ya. Tentu itu orang dalam. Orang dalam itu tentu yang menyuruh, menurut saya bisa keliru, ya, tapi itu kan boleh menduga. Ya, siapa lagi kalau bukan para penggasak uang sampai ratusan triliun itu, ya, yang umumnya memang ya MTC, ya, artinya mafia, Taipan, Cukong, ya, yang kemudian lantas seolah-olah ya selesai begitu, ya. Ini sampai 20 tahun, ya BLBI sudah nggak diangkat lagi, ya. Soal kemarin siapa Temenggung siapa itu pun juga sudah P3, SP3, sudah selesai. Nah, saya juga khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam. Ya. Orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTC itu. Ya, saya menghargai Bapak Juru Bicara Kejaksaan Agung, kita jangan berspekulasi, ya. Tapi di dalam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi, tapi ya kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Jangan-jangan nanti juga nggak akan terbuka lagi, ya, sehingga nanti berkas Joko Chandra mungkin juga lantas hilang, siapa tahu, walaupun dijamin Mahfud tidak akan hilang, ya, tapi itu kan jaminan yang juga belum jelas, ya. Mahfud kan juga khas seperti itu. Ini kaitannya ternyata juga cukup menarik karena kemarin hari Sabtu gedung Kejaksaan Agung terbakar gitu. Kemudian orang bertanya-tanya dan kemudian orang tidak salah kalau orang kemudian mengkait-kaitkan ini dengan berbagai kasus yang sekarang sedang menjadi sorotan publik, termasuk persoalan skandal Joko Chandra dan sebagainya. Nah, Pak Kejaksaan Agung maupun Mahfud MD, Menko Polhukam sudah memastikan bahwa dokumen-dokumen aman gitu. Tetapi saya memantau yang di media sosial, itu yang terjadi kok pesan itu malah ditangkap sebaliknya oleh publik. Setiap kali Pak Mahfud ngomong itu orang anggap ini apologi, ini adalah defensif gitu. Ya. Kan polisi belum bekerja untuk memeriksa data forensiknya kan. Tapi tiba-tiba Pak Mahfud mendahului itu. Bahkan Jaksa Agung ngomong duluan. Jadi dua tokoh ini mengantisipasi sebetulnya tuduhan publik. Jadi sebelum publik nyinyir, mereka udah bantah duluan. Maka publik justru lebih nyinyir lagi itu. Kan mesti diam aja. Mahfud diam aja kan. Oke, kami tunggu pemeriksaan forensik kepolisian. Baru dia ucapkan bahwa nggak ada dokumen yang berubah. Justru karena dia ucapin duluan, orang anggap ini menutupin, ini mau mengcover sesuatu sebetulnya. Begitulah keahlian beropini kan kurang minim. Karena ketergesa-gesaan, Pak Mahfud MD tanpa sadar memberi sinyal sebetulnya bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan karena dia bereaksi paling cepat. Oke. Nah, sebenarnya kan ya silakan. Di dalam komunikasi politik, mestinya Menko itu ngomong terakhir. Kasih Menteri Teknis ngomong kan, supaya dia punya kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki statement dari Menteri Teknis terhadap kebakaran itu atau pejabat teknis itu. Ini dia langsung call tinggi, nggak ada tuh. Nanti begitu ada fakta kecil, orang hubungkan itu dengan cover story majalah Tempo hari ini. Majalah Tempo bikin analisis bahwa Barreskrim Polri dan Kejaksaan terkait dengan kasus Joko Chandra itu kan fakta-fakta baru itu kemudian orang kaitkan dengan peristiwa tadi malam dua hari lalu. Jadi orang anggap ini untuk membantah cover majalah Tempo atau orang anggap sebaliknya majalah Tempo yang benar itu bahwa di dalamnya soal-soal yang disembunyikan. Ya, artinya kan sebenarnya situasinya cukup gawat gitu ya dari sisi public distrust tadi, karena apapun yang disampaikan oleh pemerintah, publik cenderung tidak mempercayai. Publik justru menafsirkan sebaliknya, karena memang seperti itulah. Karena presidennya sendiri seperti itu berkaitan dengan kabinet tadi kan. Ya, paradoks sudah berlangsung. Dan soal kita kan gampang sekali. Begitu terjadi paradoks, apapun yang mau dijadikan headline oleh juru bicara istana itu orang anggap bahwa ini bohong, ini bohong, ini bohong. Jadi
sekali lancung ke ujian. Lancung ke ujian, seumur kabinet tak akan ada yang percaya lagi. Seumur kabinet aja, jangan seumur hidup. Ya. Ini PR yang sangat berat gitu, dan apalagi kemudian ditambah dengan apa yang mereka lakukan memang tidak konsisten kan. Contoh terbaru adalah soal kabinet tadi. Jadi kalau Anda sendiri melihat kasus ini, apakah ini gitu seperti juga dugaan publik bahwa ini bukan hanya kebakaran biasa, tapi ada kasus-kasus besar yang sebenarnya ingin ditutupi dengan peristiwa di kejaksaan itu? Publik 100% benar. Dan dalam soal semacam ini, itu pembuktian melalui kalimat-kalimat istana itu justru memperkuat tuduhan publik bahwa istana menyembunyikan sesuatu. Jadi keadaan politik, keadaan ekonomi, bahkan keadaan kebudayaan kita sudah tiba pada semacam persiapan untuk perubahan radikal gitu. Dan psikologi itu mengalir melalui WA group. Udah seminggu ini soal kami itu terus dibicarakan orang gitu. Udah 1 minggu ini semua orang ingin melihat langkah yang lebih konkret dari kami. Jadi harapan itu tidak bisa lagi diatasi dengan semacam isu reshuffle. Orang nggak peduli mau reshuffle nggak reshuffle. Bahkan kalau reshuffle dia bisa jadi bensin baru untuk mempercepat konsolidasi oposisi itu. Nah, sialnya di dalam istana sendiri nggak ada semacam formula untuk menghasilkan atau menaikkan kualitas opini publik. Kan kita lihat semua orang istana itu kalau datang ke talk show itu datang dengan tema yang sama. Ini makar, ini menjelek-jelekan pemerintah. Jadi nggak ada kecerdasan untuk mengolah isu itu. Nah karena itu rakyat menganggap buset ini seluruh punakawan istana bahasanya kok bisa sama begitu? Apa nggak ada kreativitas? Sementara kami itu variasinya macam-macam, siksaknya ada, manuvernya jalan itu. Jadi dari segi pertandingan intelijen, IQ aja itu udah kalah itu istana. Bagaimana misalnya menghentikan argumen dari Antoni Budiawan, itu betul-betul tajam dia perlihatkan. Soal yang Pak Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama, tapi orang menganggap ya Rizal Ramli punya poin yang lebih basah secara politis gitu. Antoni dingin secara metodologi, dan Antoni bisa betul-betul tanpa reserve melakukan analisis yang semata-mata dari basis pengetahuan metodologi ilmu ekonominya tuh. Ya. Jadi orang makin lihat bahwa ngapain dengerin omongan kabinet, ini ada kabinet bayangan sebetulnya udah terjadi itu. Dari analisis Antoni orang nangkap bahwa ternyata yang diucapin oleh juru bicara presiden, oleh KSP segala macam itu dengan mudah dibatalkan oleh analisis Antoni Budiman. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kira-kira Antoni Budiawan ya. Antoni Budiawan. Jadi kira-kira kalau kita bisa judul publik akan bilang begini ya kira-kira, mau reshuffle kek, mau tidak kek, EGP gitu ya. Mau reshuffle kek, mau tidak kek, yang penting kami. Jadi begitu. Jadi orang udah berpikir bahwa kami itu udah ada kitchen kabinetnya tuh. Ya. Dan ya udah itu kita nggak bisa larang, walaupun kita terus mengatakan bahwa itu ada satu gerakan moral, tapi persiapan dari satu gerakan moral makin terbaca sebagai persiapan organisatoris, bahkan persiapan kebijakan itu. Jadi ada kebijakan alternatif yang dipilih oleh publik sekarang. Mau pilih juru bicara istana menerangkan soal ekonomi, termasuk Erlangga sebagai Menko, atau mau dengar analisis Antoni Budiawan itu. Ya. Mau dengar keterangan Mahfud MD tentang terbakarnya Kejaksaan Agung, atau mau dengar analisis kami setelah Tempo mengeluarkan cover story bahwa jaksa dan polisi punya kaitan yang sangat erat di dalam kasus Joko Chandra. Ini semata-mata soal efektivitas opini publik, dan efektivitas itu sangat terkait dengan penghargaan publik terhadap kekuasaan. Nah, sialnya penghargaan publik judulnya adalah distrust, artinya emang gue pikirin. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke.